Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan melanjuti video sebelumnya tentang passive income. Newbie Investor sudah merangkumkan 16 ide-ide passive income di video sebelumnya loh. Jangan sampai kelewatan ya. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana menilai sebuah passive income apakah cocok untuk kamu atau tidak dengan menggunakan framework SCREAM. Dengan framework atau kerangka ini, kamu akan bisa menilai apakah sebuah passive income cocok untuk karakter kamu saat ini atau tidak. Dengan framework ini juga, kamu dapat menilai potensi passive income lain yang mungkin kamu temui di luar sana, selain 16 ide-ide yang sudah kami sampaikan. Nah, framework SCREAM terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, scalability. Artinya, apakah mudah dari melayani satu customer langsung menjadi ratusan bahkan ribuan customer dalam waktu yang singkat? Yang kedua, controllability dan regulation. Artinya, apakah ada batasan dan ketergantungan yang dapat membatasi perkembangan passive income-kamu? Yang ketiga, investment. Investasi dalam hal ini lebih ke materi atau uangnya. Seberapa besar uang yang diperlukan untuk menjalankan atau membangun passive income ini? Yang keempat, marketability, seberapa mudah dijual produknya, seberapa mudah untuk dipasarkan ke masyarakat. Dan yang terakhir, passivity, seberapa lepas tangannya kamu terhadap passive income bila sudah berputar roda pemasukan dari passive income tersebut. Sekarang yuk kita sama-sama diskusi menggunakan framework ini untuk produk royalty income. Pertama dari aspek scalability. Scalability untuk royalty income sangatlah tinggi. Kenapa? Karena rata-rata berbasis online, maka dengan mudah kita bisa menjangkau ratusan hingga ribuan orang dalam waktu yang singkat. Berikutnya ada controllability dan regulation. Ini tergantung, tetapi biasanya rendah kontrolnya karena kita bergantung dengan platform lain. Misalnya, kamu membuat course di Udemy. Maka, ketika course kamu dianggap melawan term and condition mereka dan akhirnya dihapus, selesai deh course kamu menghasilkan uang. Atau kalau kamu membuat aplikasi mobile, dan tiba-tiba menurut App Store aplikasi kamu melawan TNC mereka dan harus di-delisting, selesai deh pendapatan kamu dari aplikasi kamu. Namun, bisa juga kontrolnya tinggi. Misalnya kamu membuat course, cara mengedit foto pernikahan dan menjualnya langsung di website pribadi kamu. Tentunya, kontrol produk dan penjualan kamu yang pegang secara utuh. Poin ketiga yaitu investmentnya. Biasanya dengan royalty income cenderung kecil bahkan bisa nihil bila kamu sudah memiliki semua keperluan yang diperlukan. Investasi yang lebih diutamakan dalam royalty income adalah waktu dan tenaga yang biasanya harus dikorbankan. Contohnya bila kamu menulis buku, mungkin bisa memakan waktu bulanan hingga tahunan. Terlebih lagi, setelah kamu sudah selesai menulis buku, kamu harus melakukan promosi, seperti datang ke event-event, melakukan interview, dan lain-lain. Tapi, ketika buku kamu meledak di pasaran, maka pemasukan akan datang dengan sendirinya dengan usaha yang sangat minimal. Poin keempat, marketability. Ini tergantung dari kreativitas kamu mengincar market apa dan jenis income apa yang kamu buat. Sekreatif apa kamu bisa berpikir adalah batas dari royalty. Dan yang terakhir adalah passivity-nya. Bervariasi tentunya, tergantung dari jenis royalty-nya apa. Tapi biasanya tingkat pasifnya tinggi, walau awalnya harus bersusah payah terlebih dahulu. Contoh lain seperti kita misalnya menjual foto. Awalnya akan sangat sulit, perlu hunting foto, memilah foto-fotonya, dan mengedit hingga sempurna. Tetapi ketika sudah bisa dijual dan banyak peminatnya di platform online, kamu tinggal menikmati pemasukan secara pasif. Sekarang kita ambil contoh jenis passive income lain, misalnya rental income. Yang pertama kita lihat dari scalability-nya. Scalability untuk rental income sangatlah rendah. Karena rental income memerlukan properti fisik yang perlu di-maintain dan modalnya juga tidak kecil, sangat sulit untuk memiliki dari satu unit properti menjadi ratusan unit dalam waktu yang singkat. Poin kedua kita lihat dari controllability dan regulation-nya. Cenderung tinggi, karena properti tersebut milik kamu. Selama tidak melanggar undang-undang, kamu bebas menggunakannya untuk keperluan apapun. Yang ketiga, investment-nya.
Investasi untuk rental income sangatlah besar. Selain uang, kamu juga perlu melakukan riset, mencari properti yang baik lokasinya dan fisiknya, belum lagi untuk masalah legal, renovasi, belum lagi setelah semuanya siap, harus mencari yang ingin menyewa properti kamu. Poin keempat, marketability. Kalau properti kamu kompetitif, seperti tempat yang mendukung dan lingkungan yang baik, harusnya mudah untuk mencari penyewanya. Apalagi sekarang dengan banyaknya perusahaan yang jasanya membantu mempertemukan antara pemilik properti dan penyewa properti. Sebut saja seperti Airbnb dan Mamikos. Dapat mempermudah kamu mempertemukan dengan penyewa. Dan yang terakhir, passivity. Passivity-nya untuk rental income sangatlah tinggi. Setelah semua urusan beres dan sudah dapat disewa, maka setiap rentang waktu tertentu kamu tinggal mengumpulkan atau mengkolek uang sewa dari penyewa properti kamu. Hal ini pun dapat diwakilkan oleh pihak ketiga, sehingga meningkatkan lagi tingkat pasif dari rental income. Kurang lebih itu, 5 poin yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah sebuah passive income sesuai dengan karakteristik kamu. Bila kamu mendapatkan peluang yang dapat menjadi sumber passive income, kamu dapat menganalisanya dengan kerangka ini sehingga membantu menilai dari 5 poin tersebut apakah baik atau tidak sumber pendapatan passive income ini. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!